Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita tahu bahwa keadaan sekarang kita berada dalam kondisi yang mungkin serba sulit, serba susah dan banyak tekanan yang menimpa hidup kita. Tapi satu hal kita harus selalu percaya bahwa ketika kita mencari Tuhan, pasti akan ada kuasa, akan ada keajaiban yang akan membawa kita lebih lagi mengatasi permasalahan kita hadapi. Mari saat ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mencari Tuhan lebih lagi. Kita meninggikan Dia lebih lagi di atas segalanya. Kita percayakan segenap hidup kita hanya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Bapa. Kami tahu dalam kondisi saat ini yang kami perlukan hanyalah kasih Tuhan. Yang kami perlukan adalah kekuatan yang daripada Tuhan. Mari Kau tuntun setiap kami, ajar setiap kami untuk kami lebih lagi melekat kepadamu. Mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi melekat kepadamu. Dan saat ini kami mau bersatu hati untuk menyembah, meninggikan Engkau. Dan biarlah kuasa-Mu bekerja, keajaiban-Mu bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kau yang kami perlu.
dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami tak dapat berjalan sendiri. Pegang tangan kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang layak kami sembah. Kau yang kami tinggikan. Kau yang kami sembah. Haleluya. Kami mau berjalan bersama-Mu. Haleluya. Kami mau bersama-Mu Tuhan Yesus. Namamu mulia. Kami sembah. Hanya Engkau, kekuatan kami, keselamatan kami. Hanya Engkau Yesus, tak ada satupun yang mampu seperti-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Yang mampu menolong kami. kami percaya. Rendahkan hati kami Tuhan. Jangan biarkan hidup kami berjalan tanpa-Mu. Yesus Kami Tuhan, butuhkan, glory bagi kami perlu Engkau. Biarlah hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Haleluya. Mari ajar setiap kami untuk kami senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan. Mencari wajah-Mu, mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Dengan segenap hati kami, yang menyatakan di hadapan Tuhan bahwa kami memerlukan Engkau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Yesus Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Sungguh kita melewati hal-hal selama hampir 2 tahun ini, satu hal yang tidak begitu mudah dan tidak pernah kita bayangkan mungkin sebelumnya bahwa hal ini bisa menimpa kita, bahkan hampir seluruh dunia ya. Tapi kita percaya bahwa segala sesuatu diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita semua, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Hidup ini adalah seperti suatu perjalanan. Dalam perjalanan itu seringkali kita tidak mulus ya. Ada jalan yang terjal,
ada jalan yang berliku-liku, mungkin ada lubang-lubang, banyak hal yang harus kita lewati. Tapi kita percaya bahwa kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita mengakui Dia sebagai Raja, kita mengakui Dia sebagai Allah, kita mengakui Dia sebagai Juru Selamat, kita mengakui Dia sebagai Allah yang kita sembah, yang kita tinggikan. Kita percaya bahwa kerajaan surga ada dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Seringkali dalam menghadapi kesulitan, seringkali dalam menghadapi badai, yang kita lihat hanya badainya. Sehingga kita tidak bisa merasakan bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Karena fokus kita hanya kepada kesulitan-kesulitan itu. Kita lupa bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan ada dalam hidup kita. Dan kita tidak mempersilahkan Tuhan untuk bekerja, untuk menolong kita. Dengan kekuatan kita sendiri seringkali kita berusaha menolong diri kita. Tapi ternyata banyak hal yang tidak bisa kita lewati kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Malam ini kita belajar tentang menghadirkan surga dalam badai hidup. Sebenarnya pada saat membuat judul ini, menghadirkan surga dalam badai hidup. Surga itu sebenarnya sudah ada dalam hidup kita. Baik pada saat kita menghadapi badai, menghadapi situasi yang aman, yang tenang, pada saat menghadapi apapun, menghadapi suasana yang ceria, suasana yang tidak enak, suasana yang enak. Surga itu sebenarnya sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Karena tubuh kita itu adalah bait Allah. Berbicara mengenai kerajaan, itu artinya ada rajanya, bukan? Dan siapakah yang menjadi rajamu saat ini? Sehingga pada saat kita ini hidup di dalam satu kerajaan, tentunya kita juga mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam kerajaan itu. Kayak kita hidup di dalam satu negara, kita juga harus mengikuti aturan-aturan dalam negara itu. Kalau kita ada dalam kerajaan surga, kita mengakui Yesus secara ini secara kenegaraan dan satu lagi secara kerohanian. Secara kerohanian, kalau kita mengakui Yesus sebagai Raja, otomatis kita mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan kerajaan surga. Dan berbicara mengenai menghadirkan surga dalam badai hidup ini, sebenarnya menghadirkan tuh sudah hadir. Cuman kita aja yang enggak ngeh. Cuman kita aja yang fokusnya enggak tepat gitu. Sehingga kita berupaya bagaimana menghadirkan. Tuh begitu kita mengakui, membuka hati kita, mengundang Yesus. Disitulah kita tahu bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Satu perikop, angin ribut diredakan. Itu sudah sering sekali dikhotbahkan dan sering sekali saudara baca dan sering sekali saudara dengarkan. Memang kalau kita sudah menjadi Kristen beberapa tahun, rasanya yang dikhotbahkan tuh ya itu juga, yang dinasihatkan ya itu juga. Kenapa sering diulang-ulang? Supaya kita diingatkan, saudara. Supaya kita selalu bahwa hidup kita itu diisi oleh firman. Sehingga pada saat masalah datang, apapun yang menimpa kita, seperti balon itu kalau ditekan, yang keluar adalah udara. Demikian juga dalam hidup kita, pada saat ada tekanan, yang keluar adalah firman Tuhan. Sehingga kita enggak salah dalam melangkah. Sehingga kita bisa ngikuti apa yang Tuhan mau. Baik kita baca di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Sampai di sini dulu. Di situ dikatakan ayat 35 bahwa
Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Waktu Yesus mengajak murid-muridnya itu tidak ada yang menolak. Yesus sepanjang hari itu sudah melayani. Dia mengajar, menyembuhkan, dan itu sudah menjelang petang. Dan mungkin juga badannya sudah lelah dan dia mengajak murid-muridnya ke seberang. Menyeberangi Danau Galilea. Dan murid-muridnya tidak ada yang menolak. Mereka mengikuti Yesus. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Artinya saudara, dalam perjalanan itu Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tetapi di dalam ayat yang ke-37 dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Ini menandakan bahwa badai ataupun topan itu bisa menimpa siapa saja. Baik orang percaya maupun orang tidak percaya. Orang yang dekat dengan Tuhan ataupun orang yang jauh dengan Tuhan. Jadi siapa saja bisa terkena yang namanya badai. Sering kali kita sebagai orang Kristen kalau ada orang yang susah atau sedang mengalami masalah atau mungkin mungkin kecelakaan atau mungkin kena penyakit kanker, berkata ini dosane apa? Ini apa? Dia itu mesti ada perbuatan jahat apa sehingga dia kok mengalami masalah seperti ini? Bukankah ada beberapa di antara kita yang kadang-kadang berpikir seperti itu? Sehingga dikorek-korek terus apa? Kamu ngelakuin apa sehingga kamu menerima hukuman seperti ini? Jadi kadang-kadang seolah-olah badai itu dianggap sebagai satu hukuman Tuhan karena melakukan dosa dan kesalahan. Kalau memang benar kita melakukan dosa atau kesalahan, tentunya kita harus bertobat. Tapi ada kalanya badai itu datang secara tiba-tiba. Seperti Gunung Semeru ini baru meletus. Jadi itu kan banyak kena semua. Atau pandemi ini. Hampir semua merasakan kecemasan, ketakutan. Jadi bisa menimpa siapa saja. Bahkan yang kena COVID juga. Yang meninggalkan kita karena penyakit itu. Ada yang juga hamba-hamba Tuhan. Ada juga keluarga kita, banyak hal yang tiba-tiba saja bisa menimpa. Tetapi saudara, bahwa apapun badai itu bisa menimpa siapa saja. Baik itu jemaat, baik itu pendeta, baik itu siapa sajalah, orang percaya atau tidak percaya. Dan itu harus kita sadari, kita tidak perlu menghakimi saudara. Oh, itu mesti dosa, kamu mesti kena kutuk dan lain sebagainya. Kalau memang ada hal-hal yang seperti itu bisa diselesaikan. Tapi ada hal-hal yang kadang-kadang tidak bisa kita mengerti. Justru hal-hal yang tidak bisa mengerti ini saudara. Seringkali kita tuh mencari tahu, sebenarnya ada hal-hal memang yang menjadi rahasianya Tuhan. Kalau kita berusaha mencari tahu malah nanti kita bisa tersesat. Seperti ini ya saudara, Nick Vujicic saudara tahu. Dia lahir tanpa tangan dan tanpa kaki. Dia lahir dari keluarga hamba Tuhan. Dan mungkin orang tuanya juga merasa saat lahirin, aduh anakku lahir seperti ini. Bagaimana nanti tanggapannya orang? Orang akan ngomong apa? Dosamu apa kowe? Dosamu apa sehingga anakmu lahir seperti ini? Saudara, kadang-kadang manusia itu banyak mencampuri urusan orang lain, tetapi tidak pernah mengoreksi diri sendiri. Tapi di sini kita disadarkan bahwa siapapun bisa tertimpa yang namanya badai. Yang kedua, kita tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu sebagian besar nelayan. Seorang nelayan itu sudah biasa dengan yang namanya ombak, dengan yang namanya badai. Tetapi pada saat itu mereka tidak bisa mengandalkan keahliannya. Mereka ketakutan dan mereka tahu wah ini ombaknya berbahaya sekali. Dalam kehidupan ini saudara,
Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kepandaian kita. Ada kalanya kita tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kepandaian itu tidak ada artinya, skill itu tidak ada artinya. Seperti murid-muridnya ini, saudara. Lalu mengamuklah ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Jadi setelah murid-muridnya itu tidak bisa berbuat apa-apa, mungkin dia sudah berusaha untuk mengeluarkan air dalam perahu itu. Sampai akhirnya ini Tuhan kok tidur ya. Dia membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Seringkali dalam menghadapi masalah, menghadapi badai, kita salah sangka terhadap Tuhan. Menuduh Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu membiarkan kita. Seolah-olah Tuhan itu meninggalkan kita. Di sini dikatakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Berapa kali kadang-kadang kita salah sangka terhadap Tuhan. Tuhan, aku kok seperti ini, aku kok begini, aku kok beginikan, aku sudah berbuat baik tapi kok dibalas dengan kejahatan. Banyak hal, kok Tuhan membiarkannya, kok Tuhan tidak membalaskan orang itu. Jadi banyak hal, tapi mari kita belajar ending daripada semua kisah ini. Kemudian yang ayat selanjutnya, ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus bangun menghadik angin itu, saudara. Jadi saudara, di sini juga dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, karena fokusnya kepada badai itu, muridnya tidak berpikir bahwa kalau aku tenggelam tentunya Tuhan pasti tenggelam juga. Tuhan bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan murid-murid itu. Murid-muridnya itu tidak berpikir sampai seperti itu, tetapi berprasangka buruk terhadap Tuhan. Jadi kalau kita berpikir, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu mampu mengatasi segala sesuatu, kita percaya bahwa Tuhan sanggup tolong, tentunya murid-muridnya ini tidak salah sangka, tapi murid-muridnya ini salah sangka. Tidak bisa berpikir satu perahu, kalau perahunya tenggelam, tentunya Tuhan juga tenggelam. Tapi apakah mungkin Tuhan yang kuasa, Tuhan yang Allah itu tenggelam? Jadi tidak bisa berpikir seperti itu. Dan kemudian Tuhan berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan itu setia. Oleh karena itu apabila kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu kuat menanggungnya. Ini janji Tuhan. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Tetapi kita juga tahu bahwa manusia itu satu dengan yang lain berbeda. Pencobaan yang satu ini di sini, ini pencobaan biasa. Tapi buat yang ini luar biasa, aku tidak kuat. Dan Tuhan itu lebih mengerti kekuatan kita. Kalau Tuhan berkata pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatanmu, pasti tidak akan melebihi kekuatan kita. Ada beberapa waktu yang lalu saya ini sharing dengan beberapa wanita gitu. Yang satu berkata, aku lebih baik ditinggal mati daripada ditinggal selingkuh. Dia tidak kuat kalau melihat suaminya selingkuh, lebih baik ditinggal mati. Tapi yang satu lagi berkata, aku lebih baik ditinggal selingkuh daripada ditinggal mati. Karena kalau ditinggal selingkuh, masih bisa bertobat dan masih bisa kumpul lagi. Tapi yang satu berkata, tidak bisa, aku merasa harga diriku sudah diinjak-injak dan aku tidak bisa kalau ditinggal
selingkuh. Lebih baik ben wis ora ketok sisan. Mati yo sisan gitu. Daripada selingkuh, gilani, jijiki dan lain sebagainya. Jadi setiap pribadi itu kekuatan masing-masing itu beda-beda. Dan Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak akan membiarkan setiap kita ini jatuh sampai tergeletak. Bahwa pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Ada wanita yang berkata begini, aku enggak apa-apa kok, suamiku tuh dengan siapa saja enggak apa-apa, asal berliannya masuk terus. Artinya asal dia dicukupi, diberi uang apa banyak itu, asal diberi kemewahan, enggak apa-apa kamu sama orang lain. Tapi ada yang berkata begini, kalau aku lebih baik makan sambal sama kerupuk daripada dia sama orang lain. Jadi kekuatannya sendiri-sendiri. Ada yang orang yang apa ya, yang ini, saya pernah ditelepon jam 12 malam oleh tetangganya jemaat. Ini kejadian sudah cukup lama. Bu, ini jemaatnya ibu ini, malam-malam ini ribut di perumahan itu. Ini suaminya dioyak, suaminya dikejar-kejar istrinya. Mau dibalang sandal, mau dilempar sandal. Saya tahu bahwa suami ini pernah selingkuh dan sudah bertobat, tetapi istrinya tidak bisa melupakan kejadian itu. Karena biasanya, jadi ini benar-benar membuat istri itu syok sekali, karena suami ini biasanya termasuk adalah suami yang takut istri. Jadi rasanya istrinya itu bangga sekali suaminya itu nurut sama dia. Tapi di tengah-tengah kenurutannya mungkin karena batak terus, ada perempuan lain yang menyanjung-nyanjung dia, jatuhlah dia. Oleh sebab itu suami istri ya, nurut sama firman Tuhan. Bahwa istri-istri itu penolong suami. Istri-istri harus tunduk kepada suami. Suami harus mengasihi istri. Itu hukumnya. Jangan sampai dibolak-balik, saudara. Yang mengatur rumah tangga sebagai kepala keluarga adalah suami. Kalau yang kepala keluarganya itu istri, pasti ada sesuatu yang miss. Ada sesuatu yang tidak benar. Karena menyalahi hukum Allah. Bahwa istri sebagai penolong. Jadi saudara, begitu syok dan kaget, dia mengira suaminya itu luar biasa. Suaminya itu baiknya luar biasa. Tapi kok tiba-tiba dia ketahuan selingkuh. Dan itu membuat dia syok sekali sehingga dia tidak kuat. Waduh saudara, apa ya istilahnya itu seperti benar-benar singa betina itu. Ngamuk, kalau sudah ngamuk nyakari saudara. Walaupun suaminya sudah bertobat. Tapi ada seorang wanita yang begini. Suamiku itu di mana-mana ada ceweknya. Banyak ceweknya. Tapi aku tetap menerima dia. Karena dia itu lagi sakit. Sehingga dia perlu penolong. Siapa lagi kalau bisa menolong dia kecuali istrinya. Jadi pada saat dia pulang, dia sambut suaminya dengan baik, saudara. Jadi artinya kekuatan wanita ini beda dengan kekuatan wanita yang saya ceritakan yang lain itu. Beda-beda. Tapi satu hal, pada saat kita kembali kepada firman Tuhan, Tuhan akan memberi kekuatan seberapa besar masalah yang kau hadapi. Dan itu kekuatan itu adalah mujizat. Mujizat itu tidak hanya berarti sakit sembuh, miskin tiba-tiba diberkati. Itu juga bagian daripada mujizat. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Kekuatan saat menghadapi sakit yang belum disembuhkan, itu pun mujizat. Kekuatan saat ditinggal seorang suami, itu pun adalah mujizat. Amin. Jadi kalau saudara masih ada saat ini di tempat ini, itu pun mujizat Tuhan. Karena apa? Kita bisa bernafas dengan bebas tanpa bayar oksigen. Ini anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, gunakan kesempatan dan waktu yang masih Tuhan beri ini untuk melakukan apa yang bisa menjadi berkat, apa yang bisa berdampak seperti apa yang Tuhan mau.
Mahasiswa-mahasiswa, bagaimana kamu di kosmu? Bagaimana kamu di kuliahmu? Bagaimana kamu bisa menjadi berkat bagi teman-temanmu? Berkat itu tidak hanya berupa materi, tetapi nasihat. Berupa apa? Perhatian. Apa yang bisa engkau bagikan? Kita membagikan sesuatu, itu bukan hanya berupa barang atau materi, bukan. Itu bagian memang, tapi engkau bisa membagikan firman Tuhan, kasih Tuhan. Engkau bisa membagikan perhatian. Mungkin saat ini banyak mahasiswa-mahasiswa baru yang datang ke kota Salatiga yang merasa sendirian jauh dari orang tua. Engkau sebagai kakak-kakak kelas, kakak-kakak rohani bisa membimbing, bisa menemani, bisa menjadi teman untuk supaya mereka tidak merasa kesepian. Jadi apa yang bisa kau bagikan? Bagikanlah itu. Senyum, keramahanmu, apa saja. Dan lebih lagi bagaimana menjadi murid-murid Kristus. Pada saat engkau mengikuti Kristus, jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Itu yang tadi yang nomor 4. Jangan takut. Jangan takut. Oleh sebab itu, ini murid-murid, nelayan-nelayan, badainya itu luar biasa pastinya. Karena kalau dia sudah ahli di dalam kelautan istilahnya, menghadapi badai Danau Galilea itu bisa sewaktu-waktu tenang, tapi tiba-tiba sewaktu-waktu anginnya kencang. Dia itu dikelilingi bukit-bukit dan ada di lembah. Jadi tiba-tiba bisa ada angin sakal yang bisa luar biasa. Tapi murid-muridnya tentunya sudah biasa dengan Danau Galilea ini. Tapi saat itu luar biasa sehingga mereka ketakutan. Mungkin kita juga bisa menghadapi hal-hal seperti ini. Hal-hal yang badai yang luar biasa. Yang kita, Tuhan aku tidak sanggup, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Dan pada saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong karena Tuhan ada dalam hidup kita. Tetapi cara Tuhan tolong itu pun adalah menurut caranya Tuhan. Bukan cara kita. Mungkin murid-muridnya itu pada saat membangunkan Tuhan, ingin berkata, Tuhan ayo, bangun, ini loh kita mau tenggelam, mbok yo ngewangi, mengeluarkan air dalam perahu, mungkin seperti itu. Mungkin kita punya persepsi, Tuhan harus tolong aku dengan cara seperti ini. Tetapi yang diterima oleh murid-muridnya itu bukan seperti apa yang diinginkan. Tuhan menghadik badai itu, Tuhan menghadik topan itu, sehingga berhenti. Dan murid-muridnya, siapa orang ini? Sehingga semuanya tunduk kepada dia. Dan saudara, seberat apapun badai yang menimpa engkau, Tuhan tahu cara yang terbaik untuk menanganinya. Bukan menurut cara kita, tapi menurut caranya Tuhan. Mungkin saat ini kita belum tahu, Tuhan tolong aku dengan ini, begini, aku mau bekerja. Tuhan aku mau kuliah jurusan elektro, tapi kok aku masuk jurusan perawat Tuhan, jauh langit dan bumi. Kok aku masuknya seperti ini Tuhan. Kalau engkau nurut Tuhan, Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidupmu. Jangan berkeluh kesah. Mungkin ini mahasiswa baru, aku ingin kuliah di Jakarta, tapi kok aku sampainya di Salatiga. Bersyukurlah, karena apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu jauh lebih baik daripada apa yang kita rencanakan. Amin. Demikian juga dalam menghadapi badai, cara Tuhan menyelesaikan masalah kita, itu pun pasti lebih baik dengan pikiran kita bagaimana menyelesaikan masalah itu. Asal kita membuka hati kita dan mempersilahkan dia benar-benar sebagai raja kita, artinya yang memberi keputusan, yang mengarahkan kita. Bagaimana kita tahu arahan Tuhan? Ya firman Tuhan, kembali ke firman Tuhan. Oleh sebab itu kita harus semakin belajar firman Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Dan semakin dengar-dengaran akan firman Tuhan, maka kita akan lebih diberi kepekaan kepada Tuhan untuk bagaimana menjalani hari-hari ini. Menghadirkan kerajaan surga dalam hidup kita, dalam setiap aspek hidup kita, tidak saja pada saat badai, pada saat suasana tenang, suasana aman, semua kecukupan, semua baik-baik saja. Ada kerajaan surga dalam hidupmu. Pada saat masalah begitu luar biasa, sehingga kita seolah-olah tidak rasanya, aduh Tuhan aku tidak mampu. Di situ juga ada kerajaan surga.
Coba baca di dalam Pengkhotbah 7 ayat 14. Ini kemarin waktu saya sharing dengan seorang jemaat yang kena kanker. Kanker di belakang hidung ini namanya apa? Faring gitu. Nasofaring apa, saya enggak bisa bahasa Inggris, bahasa itu sulit. Bisanya bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Itu dia berkata 2 tahun dia itu pusing terus di istilahnya itu sudah berobat di pikirnya ada yang sarafnya gimana wah kemana-mana enggak ketahuan. Setelah 2 tahun setelah diperiksa baru tahu kalau ada kanker dan antara hidup dan mati. Telat sebentar saja dia sudah enggak bisa ketulungan. Dia ngomong, tapi dia luar biasa, mati hidup itu di tangan Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan dia masih bisa saat ini, artinya memang belum waktunya, Tuhan masih punya rencana. Tapi kalau memang aku dipanggil Tuhan, itu juga baik. Karena artinya aku sudah selesai. Jadi apapun yang kita alami, kita bisa bicara bahwa Tuhan itu baik. Pengkhotbah 7 ayat 14, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah, seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Apa maksud ayat ini? Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Kalau manusia tahu, kita akan menjadi Tuhan atas hidup kita. Tapi justru karena ketidaktahuan kita, ketidakmengertian kita bisa berserah dan percaya kepada Tuhan. Itulah iman yang sesungguhnya. Kalau kita langsung misalnya tahu apa yang akan terjadi kayak dukun-dukun itu. Walaupun ngawur-ngawur kan kadang-kadang orang Kristen tuh juga memperlakukan hamba-hamba Tuhan kayaknya tuh semua ngerti. Semua kayak hamba Tuhan dianggap dukun juga bisa, Saudara. Datang ke hamba Tuhan dan berkata, aku kalau mau buka toko ini, misalnya toko emas ini, kira-kira berhasil enggak ya? Ada yang tanya seperti itu. Kalau mau buka sesuatu itu kan memang harus disurvei dulu. Bagaimana pasarnya, bagaimana modalmu, bagaimana apanya, bagaimana skillmu dan lain sebagainya. Itu tidak tergantung awang-awang. Wah ini katanya menurut ilmu penerawangan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Saudara, apapun yang kita lakukan, semua ada resikonya. Bisnis apapun selalu ada resikonya. Justru itulah kita perlu Tuhan dalam hidup kita, setiap aspek apapun yang kita lakukan. Sehingga dikatakan, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Artinya ini bukan berarti gini ya Saudara, wah nek gitu katanya masa depan kita sungguh ada, sungguh. Memang masa depan kita itu sudah dijamin Tuhan. Hidup yang kekal, kita barusan mengingat bagaimana Tuhan mati. Kita diingatkan, dia mati untuk kita supaya kita memperoleh keselamatan. Itu lebih daripada segalanya. Lebih daripada mujizat-mujizat selama kita di muka bumi ini. Itu sudah artinya Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Sehingga Saudara, masalah sakit sembuh, miskin kaya, itu adalah masalah yang ada di muka bumi yang bisa masalah fana Saudara. Artinya besok tidak kita bawa. Pada saat kita dipanggil Tuhan, menjadi mempelai Tuhan yang sesungguhnya, tidak ada satupun yang bisa kita bawa. Tetapi manusia seringkali fokusnya kepada hal-hal yang tidak bisa kita bawa itu pada saat kita masuk dalam kekekalan. Harta benda, sehingga banyak keluarga yang gegeran, berantem karena warisan. Banyak orang yang bunuh-membunuh karena kepahitan hati dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak bisa kita bawa dalam kekekalan. Seringkali justru kita perjuangkan mati-matian selama kita masih hidup di muka bumi ini. Tetapi justru apa yang Tuhan sudah beri, yaitu keselamatan yang kekal, tidak kita pertahankan itu. Sehingga pada saat kita mengalami masalah badai, kita cari Tuhan yang lain. Kita cari sesuatu yang lain yang justru menjauhkan kita dari Tuhan. Kita pikir Tuhan kita tidak menolong kita. Kita pikir Tuhan kita itu cuek terhadap kita, tidak peduli, membiarkan kita binasa sehingga kita cari Allah lain. Dan kita tidak sadar bahwa itulah yang menghancurkan hidup kita. Karena yang di muka bumi ini sementara.
Yang di muka bumi ini berapa tahun yang bisa kita pertahankan, tapi seringkali kita ditipu oleh kenyamanan di dunia ini. Tapi kita kurang memperhatikan bahwa hidup kekal sudah dijamin oleh Tuhan. Dan pada akhirnya murid-muridnya itu bisa melihat siapa orang ini. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Siapakah Allah yang kita sembah? Raja di atas segala raja. Danau, angin dan danau pun taat kepadanya. Tidak ada yang bisa melawan Allah kita. Oleh sebab itu, jangan biarkan badai, masalah itu menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi justru badai dan masalah itu kita bisa melihat kuasa Tuhan. Kerajaan Tuhan benar-benar ada dalam hidup saudara. Karena Tuhan sudah menjanjikan ada jalan keluar dalam setiap persoalanmu. Tidak ada satupun persoalan yang tidak bisa diatasi. Amin. Tuhan tahu kekuatanmu dan kekuatanmu itu Tuhan menjamin. Engkau bisa ada jalan keluar. Karena yang menjamin kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Kekuatan kita tidak ada. Kekuatan itu dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkata selalu ada jalan keluar. Sehingga jangan putus asa dalam hidupmu. Mungkin engkau sekarang IP-nya dore-dore 1212. Berjuang, belajar. Minta hikmat Tuhan. Supaya engkau diberi kepandian yang lebih. Dan bisa menyelesaikan kuliahmu dengan baik. Suami istri, mungkin saat ini hubunganmu kurang baik. Mari belajar menyertakan Tuhan. Ada kerajaan surga dalam rumah tanggamu. Ada kedamaian di mana ada kerajaan surga. Itu bicara soal, tidak hanya bicara soal perkataan, tapi bicara soal kuasa. Kuasa Tuhan. Kerajaan surga bicara mengenai kuasa Tuhan. Kuasa yang bisa memulihkan hubungan yang tidak baik. Hubungan anak dan orang tua yang tidak baik. Hubungan suami istri yang tidak baik. Karena kuasa Tuhan bisa dipulihkan. Amin. Kekuatan daripada Tuhan menopang hidup saudara dan saya. Badai sebesar apapun pasti reda bersama-sama dengan Tuhan. Dan kekuatan itu asalnya dari Tuhan. Amin. Mempelai Kristus, saya mau mengingatkan Anda bahwa di tanggal 31 Desember mendatang, alias di hari terakhir tahun ini, Gereja Betani Salatiga akan mengadakan ibadah tutup tahun 2 kali dalam sehari, yaitu jam 5 sore dan 7 malam. Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah ini. Ibadah yang akan membawa kita untuk mengucap syukur atas segala berkat yang kita terima sepanjang tahun ini dan sebagai momen berserah pada Tuhan dalam menghadapi tahun 2022. Kami nantikan kehadiran Anda. Demikian mempelai Kristus Betani News terakhir tahun ini. Sampai ketemu lagi di Betani News 2022. Tuhan memberkati.